Pasar Bitcoin saat ini berada dalam keseimbangan harga yang cenderung sedikit sulit untuk dianalisa harganya karena beberapa faktor yang mendukung. Dengan permintaan beli yang saat ini juga berkurang, di samping itu juga penawaran jual saat ini mengurang. Dalam bahasan kali ini kita akan coba untuk menelisik aktivitas penjualan Bitcoin agar kita bisa memproyeksikan harga Bitcoin berpotensi bergerak kemana. Nah, sebelum kita lanjutkan, untuk mendukung gua biar rajin kasih informasi dan sinyal, yuk daftar dan trading di BingX, gunakan link referral di bawah di deskripsi dan dapatkan trading diskon atau rebate sebanyak 5%. Hey guys, what's up, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini tuh hari apa ya? Gue lupa hari, coy. Hari ini tuh hari Rabu ternyata. Hari Rabu apa hari Kamis ya? Hari Rabu ternyata ya. Tanggalnya itu tanggal 9 bulan Maret 2022 jam 10.42. Mungkin teman-teman akan mendapatkan video ini kisaran jam 12 siang atau setengah 1 ya. Karena memang proses editing dan juga renderingnya agak cukup lama. Nah, semoga hari ini teman-teman aktivitasnya dilancarkan semua ya guys. Pada video ini kita akan membahas on-chain. Ini adalah on-chain minggu ke-10 dan semoga teman-teman akan mendapatkan informasi biar teman-teman bisa mengambil keputusan ya. Nah, di sini minggu lalu harga Bitcoin diperdagangkan pada kisaran harga konsolidasi dengan pembukaan dari harga terendah mingguannya itu adalah 37.333 dan harga tertingginya itu adalah 45.039 dengan penutupan mingguan kemarin itu harganya 39.220. Ketika masalah geopolitikal itu menciptakan ketidakpastian pasar, Bitcoin Bull ini memang berusaha untuk menciptakan harga dasar. Nah, selama 2 bulan terakhir memang Bull ini mencoba untuk mengalahkan sisi jual yang sebagian besar bersumber dari shorter shoulder. Jadi pertanyaannya, sekarang apakah modal yang masuk untuk mempertahankan kedudukan Bull itu cukup kuat untuk menahan cakarnya si beruang? Maka dari itu, dalam pembahasan kali ini kita akan menilai on-chain volume dengan melihat aliran masuk Bitcoin ke dalam exchanges yang bertujuan untuk melihat sisi tekanan jual yang dilakukan oleh para investor. Nah, untuk memulai pembahasan kita akan melihat beberapa hal ini ya guys. Yang pertama itu adalah Bitcoin holders dari semua size walletnya. Nah, terus partisipasi pasar retail dalam berinvestasi saat ini. Terus institutional treasury yang mengambil sedikit keuntungan dan koin-koin tersebut itu diperdagangkan di market OTC. Lalu yang keempat itu adalah maraknya perdagangan di pasar derivatif yang menjadikan unit Bitcoin digunakan sebagai jaminan. Dari 4 poin tersebut memang memiliki kecenderungan terhadap arus masuk Bitcoin ke dalam exchanges. Nah, kalau kita lihat 2 tahun belakangan sudah sebanyak 575k something Bitcoin itu keluar dari exchanges sama dengan 3.655% supply yang ada. Nah, kalau kita hitung supply yang tersedia di dalam exchanges itu sekarang 2,56 million Bitcoin ya yang sedang diperdagangkan saat ini. Nah, selama peristiwa geopolitikal yang terjadi beberapa minggu ini, nah memang exchange net flow volume saat ini cenderung stabil meskipun ada aliran BTC masuk sekitar 1000 Bitcoin per hari yang terpantau disetorkan ke dalam bursa Bitfinex dan juga FTX. Nah, untuk tekanan jualnya memang pun saat ini nggak cenderung besar ya, mungkin karena kejadian yang ada saat ini. Nah, di sini akan ada 2 perbandingan guys. Maka dari itu indikatornya kita akan pisah menjadi 2 kubu ya. Nah, kubu yang pertama ini adalah bursa yang juara banget mengumpulkan banyak Bitcoin ke dalam bursa ya. Nah, untuk kubu yang pertama adalah bursa yang juara mengumpulkan banyak Bitcoin masuk ke dalam bursa atau exchanges. Di sini ada Binance, ada Bittrex, Bitfinex dan juga FTX yang saat ini pasokannya cenderung lebih banyak dibanding exchanges lain. Jika digabungkan, maka semenjak akhir Juli 2021 kemarin itu sudah terkumpul sebanyak 851.000 Bitcoin. Dan sampai dengan saat ini sudah masuk sebanyak 207.000 Bitcoin atau sudah berkembang sebanyak 24,3%. Maka saat ini jumlah total keseluruhan dari 1, 2, 3, 4 exchanges tersebut itu adalah 1,058k Bitcoin.
Nah, kubu yang kedua ini justru kebalikannya guys. Berdasarkan laporannya memang arus keluar dari all exchanges sejak Juli kemarin itu tercatat sebanyak 253k Bitcoin. Yang terbesar dari keseluruhan itu adalah Huobi yang berwarna ungu nih bandnya. Pasokan di dalam Huobi tadinya itu sebanyak 400.000 Bitcoin. Itu terhitung per bulan Maret 2020 kemarin ya. Dan saat ini tuh tinggal 12,3 ribu 12,300 Bitcoin per hari inilah gitu ya maksud gue. Nah, Huobi ini memang kehilangan banyak pasokan itu pada bulan Mei sampai dengan Juli 2021 kemarin ya guys, di saat memang Cina sempat ngeban penambangan Bitcoin. Nah, FTX dan Binance lagi paling menonjol nih kalau kita lihat berdasarkan indikator ini. Total Bitcoin yang dipasok FTX saat ini itu diperkirakan sebanyak 103,2k Bitcoin yang awalnya cuma ada 3.000 Bitcoin per Maret 2020. Nah, pertumbuhannya itu pesat banget ya, dari 0,8% per Juli 2021 menjadi 4% per hari ini. Ya kalau kita pantau dari sini ya tetaplah ya Binance ini yang udah paling juara karena total saldo Bitcoin dipasok sama Binance itu meningkat sebanyak 315.000 Bitcoin sejak Maret 2020 kemarin. Nah, meningkatnya berarti 120% dalam 2 tahun. Nah, kalau kita pantau dari sini memang Binance dan FTX ini mendominasi pasar future 2 kali lipat sejak Desember 2020. Pembukaan kontrak berjangka Binance ini meningkat dari 15% menjadi 30%. Sementara kalau kita lihat FTX itu meningkat dari 6,7% menjadi lebih dari 14,8%. Nah, dari beberapa indikator yang sudah gue jelaskan barusan, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, arus masuk koin itu tetap relatif kecil mengingat ketidakpastian pasar saat ini. Yang kedua, dari keseluruhan bursa kripto, Binance dan FTX dalam 2 tahun terakhir itu paling menonjol dalam memasok Bitcoin. Juga adanya peningkatan permintaan pembukaan kontrak berjangka. Kalau teman-teman tahu berarti open interest lah ya istilahnya. Dan hal tersebut memang menunjukkan bahwa investor saat ini itu lebih prefer untuk menggunakan produk derivatif daripada berdagang di market OTC ataupun juga spot. Yang jelas dari aktivitas perdagangan saat ini adalah yang pertama, short term holder adalah investor yang paling memungkinkan untuk menjual karena mereka membeli di posisi yang tidak menguntungkan pada tahun lalu dan juga saat ini. Lalu yang kedua, sebaliknya long term holder itu lebih cenderung mendapatkan untung dan mayoritas masih hold Bitcoin. Nah, kalau kita lihat dari indikator ini memang menunjukkan bahwa 2 bulan belakangan short term holder ini masih memegang kerugian atau yang dimaksud mungkin adalah masih memegang koin yang dibeli pada harga pucuk kemarin ya. Bahasa kitanya nyangkut lah guys. Dan saat ini memang belum ada niatan rasanya untuk dijual rugi. Ya, meskipun demikian memang kerugian setara 0,5% dari kapitulasi pasar per hari ini nggak terlalu ekstrim ya daripada bear market 2018, 2020 Maret kemarin dan juga Mei 2021. Dan seperti yang kita ketahui ya bahwa kita sudah beberapa bulan belakangan ini mengamati aktivitas short term holder ini ya guys, dan mengkonfirmasi bahwa tekanan jual saat ini itu dilakukan oleh para short term holder. Dan saat ini tekanan jualnya lebih rendah dibandingkan siklus penurunan harga sebelumnya ya. Demikian pula kita bisa mempelajari dari indikator ini guys, bahwa aset Bitcoin yang keluar sejak Januari 2021 kemarin ini menurun, yang menegaskan bahwa long term holder masih cenderung holding Bitcoin. Walaupun tidak bisa kita pungkiri juga ya bahwa sebagian kecil aktivitas long term holder juga ada yang menjual. Tapi dari sini sebenarnya kita bisa mempelajari perbedaan siklus penurunan harga sebelumnya dengan saat ini. Nah, besaran kerugian yang didapat oleh para investor short term holder maupun adanya pengurangan profit yang didapat oleh long term holder saat ini memang cenderung berkurang. Dengan demikian, tekanan jual saat ini masih jauh lebih kecil dibandingkan siklus penurunan harga sebelumnya. Nah, matriks ini per minggu ini mencapai 47,5% yang dimana mendekati level terendah berdasarkan histori sebelumnya. Jika kita amati dan mengambil kesimpulan bahwa lebih dari 52,5% dari volume transaksi saat ini itu dihabiskan dalam keadaan rugi. Namun dari sini pun kita sebenarnya dapat melihat potensi berakhirnya bear market. Perhatikan nih ya, area berwarna merah muda, setiap matriks berada di kisaran 55% ke bawah.
itu pasti akan selalu dibarengi harga cenderung stabil ataupun harga bergerak naik. Nah, kesimpulan terakhir dari indikator yang barusan kita sudah jelaskan, menarik memang ya kalau kita lihat berdasarkan history bear cycle, harga Bitcoin kan akan selalu menurun sedalam minus 80% sampai dengan 85%. Sedangkan saat ini itu harga hanya menurun sedalam 50%. Dengan angka panic selling yang cenderung kecil juga, angka holder saat ini itu masih sangat mendominasi. Ini menggambarkan karakteristik sentimen positif bahwa bearish trend kemungkinan besarnya tidak akan berangsur-angsur. Awal tahun ini, angka volume pembelian itu memang tampak tidak terlalu besar ya guys, dan investor saat ini memang lebih cenderung memilih berdagang di pasar derivatif. Namun, ini disebabkan karena adanya event geopolitikal dan juga inflasi yang mempengaruhi ekonomi secara global. Nah, kalau kita lihat berdasarkan event-event yang ada saat ini, akankah adopsi cryptocurrency saat ini bisa menanggulangi masalah ekonomi yang ada? Atau bisakah blockchain dan cryptocurrency dapat menggantikan financial system saat ini? Dan apakah akan ada rival dan teknologi yang lebih canggih dari blockchain dan cryptocurrency di masa depan? Ya sebenarnya nggak ada yang tahu ya ke depannya itu bagaimana. Kalau gua pribadi sih sebenarnya hope for the best aja untuk Bitcoin dan cryptocurrency, karena memang ini nggak hanya menyangkut tentang investasi aja, tapi ini menyangkut teknologi masa depan untuk menanggulangi financial system yang sudah semrawut. Oke, teknik analisanya gimana hari ini? Nah, hari ini itu harga Bitcoin 41.500. Jadi ada beberapa kondisi yang kita perlu perhatikan ya guys di sini. Kemarin kan kita sempat menganalisakan bahwa skenario-nya itu ada 3. Yang pertama berarti running flat di atas 37.000. Lalu untuk skenario kedua berarti penurunan ke 34.400. Skenario ketiga berarti ke 29.500. Nah, yang sekarang terjadi berarti potensinya adalah running flat di atas harga 37 ribuan. Untuk skenario running flat, teman-teman bisa fokus atau mempelajari bump and run pattern ya guys. Berarti ini adalah fake out. Kalau teman-teman dulu sempat mempelajari ya parabolic arc, nah teman-teman bisa tarik Fibonacci dari low ke high-nya. Ini adalah parabolic penurunan dan retrace pada area golden area di sini ya. Maka ini valid bahwa adalah parabolic dan berpotensi untuk bump and run pattern. Untuk bump and run sendiri memang potensi kenaikannya dari level saat ini adalah 50.400 dan juga 48.700. Sementara kita juga harus memperhatikan alternatif lainnya bila mana dari level saat ini itu gagal ke harga 50-an dan tertahan di 42.200, 41.200-an. Nah, teman-teman perhatikan level resistance di sini ya. Bila mana terjadi penolakan, teman-teman bisa fokus kepada XABCD pattern atau Gartley pattern. Kalau nantinya time frame 15 menit mungkin ya, atau time frame 5 menit di sini ada bearish divergence, maka potensinya besar harga itu menurun ke 38.000 dan juga 37.700 something, Fibonacci 786 886. Ini adalah skenario pertama. Pada level tersebut di sini teman-teman bisa taking long buy positions lagi. Dengan ntar kenaikannya kita akan hitungkan kembali potensinya ke berapa. Cuma sementara waktu yang penting itu adalah kita harus melihat di sini high-nya berapa biar bisa kita taruh si B-nya, poin B-nya itu pada higher-nya gitu ya. Kalau sekarang kan kita belum pasti bahwa ini adalah higher apa bukan. Nah, jadi untuk beberapa minggu atau hari ke depan mungkin ntar skenario-nya seperti ini. Ini skenario yang pertama. Untuk skenario kedua, teman-teman bisa fokus dari level saat ini penurunan itu ke harga kembalinya ke 34.000, 35.300 ya guys ya. Jadi teman-teman harus perhatikan nanti potensinya berarti double atau triple bottom gitu. Dari harga 34 ribuan lalu kembali lagi naik gitu ya. Gua sih sebenarnya nggak expect ini adalah dead cat bounce dan berharap ini adalah bump and run. Berarti kalau bump and run bisa reclaim harga 50.400 dan juga 48.700. Fibonacci 1414, Fibonacci 1618. Di sini juga ada level resisten yang kita perlu perhatikan tuh. Ini ya. Jadi skenario-nya 3 ya. Ada bump and run, ada running flat, ada juga anti shark nantinya ya. Kalau anti shark gua akan hitungkan kembali lagi nantinya
di saat valid bahwa harga itu break dari level support yang ada di sini. Ya, ini adalah analisa on-chain dan teknik analisa hari ini. Thank you very much for watching. Gua akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya di grup Telegram. I do really appreciate it buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. Gua Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit ya terus karena sehat. I'll see you guys on the next video. Peace out.